Mengapa dibahas dengan kondisi khusus ini ya? Jadi memang ada beberapa kelompok yang terkait. Pertama, memang kelompok tersebut dia lebih beresiko untuk terpapar penyebab infeksi, kemudian juga bisa terjadi perubahan respon imun, atau ada kondisi-kondisi khusus yang terkait riwayat alergi misalnya, atau resiko perdarahan pada saat pemberian vaksinasi. Nah, kelompok yang berisiko ini seperti kita tahu petugas kesehatan, kemudian tadi wisatawan sudah disampaikan oleh Dokter Susi sebelumnya, kemudian juga ada terkait misalnya penyaji makanan. Perubahan respon imun ya kita tahu terutama terkait usia lanjut, kemudian juga pada kehamilan, penyakit kronik, dan pasien-pasien dengan penurunan daya tahan tubuh. Mungkin yang tadi sudah disampaikan ini yang lama ya, kita sudah ada yang baru, tadi sudah disampaikan, ada yang tambahannya untuk pneumonia 15, kemudian dan ada untuk tadi zoster ya yang disampaikan Dr. Sukamto tadi. Ya, ini juga sebenarnya udah nanti ada revisinya, tapi beberapa hal mungkin tetap masih sama ya, yang berbeda mungkin tadi yang disampaikan Dr. Sukamto yang zoster, kalau di sini masih ditulis kontraindikasi pada berbagai kelompok usia, kelompok khusus ini seperti pada kehamilan atau kondisi imunokompromis, karena yang dulu itu zosternya masih vaksin yang hidup yang dilemahkan ya, dengan vaksin rekomendan yang baru yang tadi sudah disampaikan Dr. Sukamto ini tidak lagi kemudian menjadi kontraindikasi pada kondisi pasien imunokompromis atau pasien HIV yang belum mendapatkan terapi ARV tapi bisa diberikan ya. Nah, kalau untuk vaksin yang lain sebenarnya prinsipnya masih sama. Jadi ini mungkin ringkasan dari yang saya akan sampaikan nanti ya. Jadi ada berbagai kelompok khusus. Nah, ini terutama mungkin poinnya ya pada kondisi yang daya tahan tubuh menurun, baik pada pasien HIV yang belum mendapatkan terapi atau pasien yang daya tahan tubuhnya menurun karena misalnya obat-obatan kemoterapi, imunosupresan, atau pasien yang memang penurunan daya tahan tubuh karena genetik, yaitu seperti pada imunodefisiensi primer. Nah, ini dikontraindikasikan untuk diberikan vaksin hidup yang dilemahkan ya, yang tadi sudah disampaikan, itu ada vaksin varicella, kemudian vaksin MMR, vaksin dengue, kemudian vaksin yellow fever. Nah, di sini juga pada kehamilan sama ya, dikontraindikasikan juga untuk tadi vaksin hidup yang dilemahkan tersebut. Nah, kalau untuk vaksin yang lain, pada prinsipnya pada kelompok-kelompok infeksi, pada kelompok kronik ini, penyakit kronik, baik itu penyakit jantung, penyakit paru, penyakit hati, atau ginjal kronik, atau diabetes, ya, ini dianjurkan seperti influenza setiap tahun, kemudian tetanus, difteri, pertusis sesuai jadwal, kemudian juga pneumonia, konjugat, gitu ya, kemudian juga di sini untuk untuk pasien dengan kondisi kronik tersebut. Nah, tadi kelompok tersebut perlu diperhatikan karena selain dia juga berisiko terkena infeksi, dia risiko menularkan pada orang lain, juga ada kemungkinan respon imunnya tidak adekuat. Dan pada beberapa kasus mungkin membutuhkan rujukan ya. Yang pertama adalah vaksinasi pada tenaga kesehatan. Nah, sebenarnya kalau kita ingin memperluas cakupan, sebenarnya yang terkait dengan tenaga kesehatan tidak hanya sekedar dokter atau perawat saja di fasilitas kesehatan, tapi juga orang-orang lain yang bekerja ya, seperti karya, cleaning service, ya itu juga berisiko terpapar cairan tubuh atau lingkungan bekas pasien yang sebenarnya juga perlu untuk diperhatikan. Ini ada beberapa vaksin yang sangat dianjurkan ya pada tenaga kesehatan. Yang mungkin nih kita tahu untuk hepatitis B ini sudah ada sebenarnya program dari pemerintah ya, cuman mungkin serapannya masih kurang. Mungkin kalau teman sejawat di sini di sarana kesehatannya masih mungkin belum tahu ya bahwa ada vaksin hepatitis B yang disediakan untuk bisa diberikan bagi yang
belum memiliki kekebalan terhadap hepatitis B ini bisa kemudian mungkin mencari tahu untuk pengajuannya ya supaya bisa mendapatkan vaksin yang gratis ini gitu ya. Karena memang kalau hepatitis B ini sayang sekali kalau kita sebagai tenaga kesehatan tidak memiliki proteksi ya, karena kalau terjadi kecelakaan kerja tertusuk gitu ya jarum dari pasien hepatitis B sementara belum punya kekebalan, itu akibatnya kosnya akan lebih besar dan resiko penularannya itu jauh lebih mudah dibandingkan HIV ya. Nah, ini vaksin yang lain yang juga dianjurkan, juga yang seringkali terlupa, tetanus, difteri, pertusis ini ya, yang mungkin beberapa kali kita dapat kasus kembali outbreak-nya karena cakupannya mungkin berkurang ya. Ini kemudian selain itu vaksin pada profesi lain yang berisiko, kalau mungkin teman sejawat juga ingin memperluas layanan klinik vaksinnya, kemudian bisa menawarkan ke profesi lain yang sebenarnya juga berisiko nih seperti pegawai di laboratorium gitu ya, kemudian juga di tempat pendidikan anak atau penitipan anak gitu. Ini juga sebenarnya merupakan kelompok-kelompok yang bisa menjadi peluang untuk ditawarkan. Nah juga ini terkait dengan penyaji makanan, terutama penyakit yang ditularkan lewat makanan ya, fekal oral. Ada hepatitis A, kemudian tifoid. Nah, kemudian juga yang menjadi peluang kita selain memperhatikan pasien, sebenarnya juga keluarga atau yang kontak erat dengan pasien ya, caregiver-nya. Karena beberapa vaksin tadi yang seperti yang saya sampaikan, pada pasien-pasien tertentu tidak boleh diberikan, misalnya tadi MMR atau varicella pada yang imunitasnya menurun. Nah, pada pasien-pasien tersebut kita bisa kemudian melihat hal lain yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki proteksi terhadap pasien. Misalnya tadi anggota keluarga atau caregiver-nya yang justru malah kita vaksin, kita tawarkan karena pasiennya tidak bisa diberikan vaksin. Ini yang beberapa yang bisa kita tawarkan ya. Hepatitis A, B, kemudian influenza, pneumokokus, MMR, varicella. Ya. Nah, kemudian memang kelompok usia lanjut ya. Nah, kelompok usia lanjut di sini yang terutama ditekankan adalah bisa kita berikan influenza, kemudian vaksin pneumokokus, baik itu polisakarida atau mungkin konjugat. Di sini juga sekarang tadi ada PCV 15 ya, selain PCV 13. Kemudian juga untuk herpes zoster sekarang sudah ada rekombinan zoster vaksin yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bisa mengurangi resiko tadi ya komplikasi akibat zoster. Nah, tadi kita tahu bahwa vaksin pneumokokus juga ada beberapa macam ya, ada konjugat, tadi polisakarida. Nah, itu bisa memang dianjurkan keduanya. Dianjurkan memang diberikan yang konjugat dulu, kemudian baru diberikan yang polisakarida, bisa dalam jarak 1 tahun atau dalam jarak paling cepat kemudian 8 minggu ya. Kalau konjugat cukup 1 kali, kalau yang polisakarida ini bisa diulang setelah 5 tahun ya, kalau dia sebelumnya sudah pernah mendapat yang polisakarida. Ini yang zoster, yang tentang zoster, yang tadi sekiranya sudah disampaikan juga ya, berbeda ya yang dulu, itu yang dilemahkan, vaksin hidup yang dilemahkan sehingga tidak bisa diberikan pada kelompok-kelompok yang imunokompromis. Nah, kalau yang sekarang yang vaksin rekombinan, ini justru bisa diberikan pada pasien-pasien yang imunodefisiensi. Nah, kemudian yang terkait kehamilan, jadi kita tahu bahwa pada saat hamil itu terjadi perubahan sistem imun sehingga menyebabkan ibu hamil itu lebih rentan infeksi ya. Nah, karena kita tahu banyak vaksin yang tidak bisa diberikan pada saat hamil, jadi memang sebaiknya persiapan itu justru dilakukan sebelum kehamilan gitu ya. Jadi sebaiknya dicek dulu sebelum kemudian merencanakan kehamilan, apakah sudah memiliki kekebalan terhadap berbagai tadi ya, yang bisa meningkatkan morbiditas, mortalitas
ibu hamil dan janinnya. Yang kita tahu salah satunya contohnya misalnya rubella ya, yang bila itu kemudian diderita oleh ibu hamil itu bisa menyebabkan kelainan pada janin. Jadi alangkah baiknya memang sebelum perencanaan kehamilan itu kita cek apakah sudah lengkap ya. Ini menjadi satu peluang juga nih buat teman sejawat ya, kalau punya klinik kemudian bisa menawarkan gitu ya untuk kelengkapannya. Kemudian ya ini sama sih ya prinsipnya. Yang tidak boleh itu adalah vaksin yang hidup ya, varicella, kemudian MMR. Di sini influenza, maksudnya ini influenza yang hidup yang di luar. Kalau di Indonesia sih influenzanya kita bukan vaksin hidup ya. Jadi ini tidak. Nah, kalau untuk menyusui sama sebenarnya prinsipnya seperti rekomendasi secara umum bisa diberikan ya, baik itu vaksin hidup maupun vaksin yang bukan vaksin hidup, kecuali pada vaksin yellow fever atau vaksin varicella. Kecuali memang pada kasus-kasus nggak bisa benar-benar diperlukan ya yellow fever kalau pergi ke daerah endemik dengan resiko tinggi. Nah, yang penyakit kronik tadi saya sudah sampaikan ya, semua penyakit kronik itu dianjurkan tadi ada berbagai vaksin ya, terutama ini mungkin kalau penekanannya influenza, pneumonia, Tdap, kemudian tetanus, difteri, pertusis, dan zoster ya. Nah, ya ini karena kita tahu bahwa kelompok pasien-pasien tersebut beresiko untuk terkena pneumonia, dan kalau terkena pneumonia akan meningkatkan resiko kambuhan dari penyakit dasarnya, baik itu misalnya penyakit jantung, penyakit paru, gitu ya. Nah, kemudian ini penyakit ginjal kronik, mungkin agak sedikit perbedaannya pada pemberian hepatitis B ya. Vaksin hepatitis B kalau pada penyakit ginjal kronik, terutama yang tahap akhir, lebih lagi yang ditekankan yang sudah menjalani hemodialisis, itu kemampuan terbentuknya kekebalan terhadap vaksinasi hepatitis B itu lebih rendah, sehingga disarankan diberikan tidak hanya 3 kali seperti yang biasa, tapi 4 kali pada bulan 0, 1, 2, dan 6, dan setiap pemberiannya itu dosisnya didouble gitu ya. Jadi yang agak berbeda ini, yang mungkin kita seringkali suka lupa ya. Dan nanti bisa dicek anti HBS-nya apakah terbentuk ya pada 1-2 bulan pasca dosis yang terakhir. Penyakit hati kronik sama, semua penyakit hati kronik, semua vaksin yang rutin, terutama dianjurkan kalau masih awal penyakit hati kronik ya, harapannya supaya kekebalannya lebih baik gitu ya. Kemudian juga diperhatikan gitu ya pada yang penyakit hati kronik yang bukan hepatitis B ya berarti kan dia belum punya kekebalan ya, kita bisa berikan vaksin hepatitis B gitu. Kemudian imunokompromis ya pada dasarnya tadi saya sudah sampaikan ya, vaksin hidup tidak boleh diberikan. Nah, kalau pada vaksin yang bukan vaksin hidup ya, yang tidak hidup, isunya apa? Sebenarnya tidak membahayakan, tidak menyebabkan infeksi, tapi kemungkinan respon dan durasi kekebalannya menurun gitu ya. Nah, jadi kalau pasien imunokompromis itu dia punya kelainan produksi antibodi yang berat, ya seperti ada namanya common variable immunodefficiency ya, atau itu kemudian atau yang memang tidak bisa terbentuk antibodi sama sekali ya pada imunodefisiensi primer seperti agamaglobulinemia, itu kan ya nggak bisa bentuk antibodi sama sekali gitu ya. Jadi mau dikasih vaksin ya nggak akan terbentuk gitu. Nah, pada kelompok tersebut ya tidak dianjurkan diberikan, ya diberikan aja ada namanya, kalau kita pernah dengar, imunoglobulin intravena yang secara rutin, yang itu akan memberikan kekebalan kepada pasien tersebut. Tapi kalau ada kelainan imunitas sel B-nya tidak terlalu berat, masih bisa terbentuk antibodi, itu masih bisa diberikan ya. Jadi kita juga selalu menimbang analisis manfaat ya terbentuknya kekebalan yang diberikan dan kemudian resiko yang bisa didapatkan dari pemberiannya. Nah, kemudian
idealnya kapan pemberian vaksin tersebut pada pasien-pasien yang imunokompromis. Jadi idealnya pada saat respon imunnya itu masih baik gitu ya. Di sana kalau pada pemberian imunosupresan ya sebelum itu, kemudian juga kalau bisa obatnya bisa dikurangi dulu dosisnya gitu ya. Atau ada pada kasus tertentu bahkan bisa dihentikan, obatnya bisa dihentikan dulu berapa minggu sebelumnya pada kondisi misalnya autoimun yang tidak berat gitu ya. Atau pada pasien-pasien yang akan mendapatkan kemoterapi atau transplantasi itu bisa diberikan sebelum pemberian obat-obatan imunosupresan. Dan selain pasiennya sendiri, keluarga di sekitarnya pun bisa ditawarkan. Nah, ini mungkin yang bisa membantu teman sejawat mengidentifikasi pasien-pasien apa yang ada imunodefisiensi gitu ya. Jadi imunodefisiensi yang primer yang terkait genetik itu tidak hanya pada anak-anak, tapi bisa juga ternyata ditemukan pada dewasa. Jadi kalau misalnya ada ditemukan ini pada anamnesis gitu ya, pada saat sebelum vaksin, kita juga bisa mengira-ngira, oh kemungkinannya ada imunodefisiensi nih, kita perlu hati-hati juga gitu ya. Jadi sebelum pemberian vaksin yang hidup ya, terutama yang dilemahkan ya. Kalau dia misalnya sering mengalami infeksi telinga, sering mengalami infeksi paru berulang, diare gitu ya, atau infeksi yang lainnya. Nah ini mungkin bisa dirujuk dulu gitu ya kalau untuk pertimbangan pemberian vaksin. Nah, ada kondisi di mana pemberian imunosupresan ya, atau kondisi imunokompromis itu kita harapkan kekebalannya masih sama seperti orang sehat dalam pembentukan tadi antibodinya terhadap vaksin. Kalau misalnya dosis steroidnya di bawah 20 mg, atau CD4-nya sudah di atas 200, atau steroidnya sudah dihentikan. Jadi harapannya kalau dosisnya sudah segini, misalnya tadi kita bisa berikan vaksin dengan harapan kekebalannya bisa cukup gitu ya. Jadi nggak harus menunggu sampai di stop sama sekali juga, itu kita harapkan bisa cukup gitu ya. Idealnya ya bisa dihentikan, tapi kalau enggak ya kita bisa berikan kalau masih di bawah 20 mg gitu ya. Kalau tinggi ya baiknya sudah bisa diturunkan atau setelah stop obat atau sebelum minum kortikosteroid. Ada kondisi di mana juga pasien harus menjalani splenektomi ya, misalnya pada trauma atau pasien talasemi atau pada kondisi lain. Nah ini ada beberapa vaksin yang perlu kita anjurkan, yaitu pneumonia, meningokok, hemophilus influenza, dan influenza gitu ya. Idealnya 2 minggu sebelum operasi splenektomi, tapi seringkali kalau operasinya tidak bisa ditunda segera ya kita bisa berikan setelah operasi ya saat kondisinya stabil. Kemudian kondisi lain adalah pasien dengan autoimun. Isunya adalah pertama pasien ini dia beresiko tinggi untuk terkena infeksi ya karena obat-obatan imunosupresannya. Namun di sisi lain memang ada laporan mungkin ketangguhan dari penyakit autoimunnya, kemudian daya tahan tubuh yang daya tahan antibodi yang terbentuk itu pasca vaksin juga tidak cukup karena ada obat-obatan imunokompromis yang obat-obatan imunosupresan yang diberikan gitu ya. Nah, kalau untuk vaksin hidup tidak dianjurkan gitu ya. Tapi kalau untuk selain vaksin hidup yang dilemahkan itu bisa diberikan. Ya tadi kapan waktunya, timingnya itu ya kita bisa mempertimbangkan tadi ya pada kondisi yang optimal pada saat penyakitnya stabil, seideal mungkin tadi dosis steroidnya di bawah misalnya minimal di bawah 20 mg. Kalau bisa pada dosis steroid atau imunosupresan yang bisa dikurangi bahkan mungkin bisa dihentikan ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah pasien dengan riwayat alergi, baik itu alergi terkait vaksin atau alergi obat lain atau alergi yang lain ya. Nah, sebenarnya walaupun kasusnya jarang, ya tetap kita harus waspada ya, aware, karena kita nggak tahu suatu waktu mungkin bisa terjadi reaksi alergi. Jadi yang penting adalah kita bisa melakukan anamnesis atau screening yang baik ya sebelumnya, kemudian kita siap dengan emergency kit, kita lakukan edukasi yang baik. Nah, kemudian kita harus mengenali dari sebelumnya apakah memang dari anamnesis itu pasien pernah riwayat alergi dengan komponen dari yang kita akan berikan atau alergi dengan obat lain.
dan harus dipastikan apakah memang reaksi sebelumnya itu beneran alergi atau tidak gitu ya. Alerginya yang tipe berat atau tidak. Misalnya yang berat itu seperti anafilaksis yang merupakan reaksi cepat yang berat, atau Stevens-Johnson syndrome merupakan reaksi tipe lambat yang juga berat ya. Nah, nanti kalau memang pernah ada riwayat alergi sebelumnya yang cukup berat, itu mungkin indikasi untuk bisa dirujuk agar bisa mendapat perhatian lebih baik ya saat pemberian vaksin tersebut. Gitu. Jadi komponen dalam vaksin yang bisa menyebabkan reaksi alergi sebenarnya bukan justru antigen dari bakteri atau virus, tapi komponen lainnya, misalnya ada antibiotiknya di situ, ada stabilizer, ada preservatif, ada adjuvannya, itu yang bisa menimbulkan. Nah, mungkin buat kita juga harus penting ya memiliki pengetahuan tentang komponen apa saja yang ada dalam vaksin yang akan kita berikan, gitu ya. Misalnya ada contohnya nih, misalnya kalau ada yang alergi terhadap albumin, gitu ya, pada protein, komponen protein di telur misalnya, atau alergi terhadap aluminium, nah itu dia ada di komponen vaksin apa ya gitu ya. Misalnya ini ada vaksin yang mengandung komponen bukan berarti juga nanti akan saya sampaikan selanjutnya ya, tidak semua yang kemudian alergi telur tidak bisa mendapatkan vaksin-vaksin ini gitu ya. Nah, juga nanti ini ada vaksin lain yang mengandung misalnya antibiotik. Kita perlu tahu ya, misalnya streptomycin itu. Jadi kalau yang misalnya udah ada riwayat alergi sebelumnya dengan antibiotik tersebut ya, dia mungkin tidak bisa mendapatkan misalnya vaksin tersebut gitu ya. Ini ada. Nah, ini yang saya mau sampaikan contohnya ya, apa yang harus kita lakukan misalnya pasien ada riwayat alergi. Nah, kalau dia yang paling sering tuh alergi telur ya yang ditemukan. Nah, kalau dia mau divaksin MMR atau influenza atau varicella atau rabies, walaupun tadi mengandung komponen telur di dalam vaksin tersebut, nah ini tetap bisa diberikan gitu ya, karena kandungannya itu sudah sangat kecil sekali sehingga resiko alerginya sangat kecil gitu, walaupun pasien ada riwayat alergi telur sebelumnya. Jadi tetap bisa diberikan secara biasa ya, tapi tetap kita harus selalu prepare kalau terjadi reaksi alergi. Nah, beda kalau yellow fever. Yellow fever ini kandungan telurnya cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau ada riwayat alergi telur dan mau dikasih yellow fever, nah ini baiknya dirujuk saja gitu ya. Kalau misalnya pasiennya perlu sekali gitu dia karena mau pergi ke Afrika, tapi dia ada riwayat alergi telur, nah ini bisa dirujuk ya. Nah, yang lainnya misalnya alergi ragi ya. Alergi ragi, nah ini kapan harus dirujuk? Kalau misalnya mau divaksin hepatitis B atau mau divaksin HPV gitu ya. Ini sebaiknya dirujuk untuk pemberian vaksinnya. Nah, ini contoh dari vaksin COVID, juga ada kandungan komponennya yang ada menimbulkan resiko alergi. Jadi kalau ada alergi terhadap komponen tersebut sebelumnya gitu ya, kemudian harus dipilih mungkin yang jenis yang lain gitu ya. Contohnya aluminium hidroksida, di sini ada pada Sinovac, kalau yang lain polisorbat, ada di komponen vaksin tersebut. Ini tadi sudah dijelaskan, mungkin kita harus aware ya, dan harus selalu siap untuk tata laksana anafilaksis. Kemudian resiko perdarahan, ini misalnya pasien-pasien yang hemofilia atau pasien yang mendapatkan antikoagulan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau ada vaksin yang diberikan secara intramuskular, kalau bisa yang lebih kecil ya jarumnya, kemudian kita melakukan penekanan yang lebih baik gitu ya untuk mengurangi resiko perdarahan, dan sebaiknya sebelum konsumsi obat gitu ya. Jadi waktunya diatur pemberian vaksinnya sebelum dia konsumsi obat. Kalau yang hemofili setelah dia pemberian obat anti hemofili. Dan pada pasien hemofili ini kan dia mendapatkan produk berulang ya, darah berulang. Nah, ini penting juga untuk diberikan vaksinasi hepatitis B. Oke, kalau vaksin COVID ya ini sekilas. Jadi pada pasien-pasien yang imunokompromis sebenarnya memang diperkirakan bentukan kekebalannya tidak sebaik pasien yang sehat ya. Jadi dosis primernya itu sebenarnya bukan hanya 2 dosis gitu ya, tapi dosis primernya adalah 3 dosis.
dosis itu dengan dosis ketiga 1 bulan dari dosis kedua. Jadi kalau yang orang sehat 2 dosis, kalau pasien-pasien yang imunokompromis, terutama misalnya pasien keganasan, pasien transplant itu, ya memang secara rekomendasi dia pemberiannya 3 dosis ya. Juga pada kondisi pasien HIV yang tidak terkontrol baik. Pada hamil, ya yang dianjurkan 13 minggu sampai aterem. Pada vaksin COVID, platform yang dianjurkan adalah mRNA atau inactivated. Prinsipnya ya pada penyakit kronik, pada pemberian vaksin COVID ini, kita bisa tidak ada kontraindikasi mutlak, tapi kita bisa mencari waktu yang optimal tadi ya pada pasien-pasien kondisi khusus tersebut. Kita bisa mengendalikan penyakitnya dulu terkontrol, kemudian tadi mencari waktu yang optimal agar tidak meminimalkan resiko efek samping, tapi bisa mendapatkan manfaat proteksi yang baik ya dari vaksin yang diberikan. Mungkin sekian dari saya, Teguh. Ya, terima kasih Dokter. Kita sekarang beralih ke tanya jawab. Dok, ada pertanyaan satu ini, pasien busui itu ibu menyusui kali ya? Ada kontraindikasi terhadap vaksin tertentu, misalnya MMR, bagaimana Dokter Vina? Iya dok, jadi tadi kan saya sudah sampaikan ya, sebenarnya kalau pada menyusui, prinsipnya sama seperti yang rekomendasi orang sehat ya, jadi bisa diberikan. Tapi kalau yang tadi misalnya varicella atau yellow fever, karena resiko dari kontak langsung ya, kontak langsung, transmisi kontak, jadi tidak dianjurkan diberikan pada saat ibu menyusui gitu ya. Yellow fever juga tidak bisa dianjurkan, tidak diberikan gitu, kecuali memang nggak bisa menghindari sama sekali ya pergi ke daerah endemik dengan resiko tinggi untuk terkena yellow fever, ya itu kemudian bisa diberikan. Jadi sebenarnya selain 2 itu masih bisa diberikan dok. Ya, terima kasih dok. Kemudian ada pertanyaan lain, untuk nakes yang tertusuk jarum yang bersumber padanan hepatitis B, apakah diperlukan vaksin hepatitis atau hepatitis B imunoglobulin? Jadi kecelakaan kerja karena sumbernya hepatitis B, tertusuk jarum, apakah bisa diberikan vaksin atau imunoglobulin? Ya, jadi kalau kita sudah tahu sumbernya, sumber paparannya itu hepatitis B positif, ya yang tertusuk itu kita cek dulu anti HBS-nya dok. Kalau anti HBS-nya cukup lebih dari 10, berarti kan dia sudah terproteksi ya. Tapi kalau dia kurang dari 10 dan kemudian dia tidak pernah vaksin hepatitis B, ya berarti sebenarnya indikasi untuk diberikan imunoglobulin hepatitis B ya. Nah, setelah itu langsung diberikan vaksin juga. Jadi pemberian imunoglobulin plus vaksin hepatitis B sesuai jadwal ya, sesuai jadwal pemberian ya, 3 kali itu. Ya, ini ada pertanyaan tapi ya mungkin bisa bantu jawab dok. Apakah saya mau keluar negeri, apakah sertifikat vaksinasi bisa saya tanda tangani sendiri? Tetaplah. Jadi dokter ini pergi ke luar negeri, tapi vaksinnya sertifikat vaksinnya ditandatangani sendiri, apakah tetap berlaku? Ya, sepertinya sih harusnya orang yang lain ya dok ya. Ya, jadi kan sebetulnya kan sertifikat vaksin yang ICV itu tadi ya ditandatangani oleh yang berhak menandatangani, karena di dalam sertifikat ICV itu sudah ditentukan di daftar dokter siapa saja yang berhak menandatangani ICV. Jadi tidak semua dokter boleh menandatangani ICV. Kemudian apakah contoh form screening vaksin booster? Ada
Ada yang bertanya mengenai contoh forum screening vaksin dewasa. Apakah seperti waktu COVID dulu? Jadi seperti hipertensi, itu akan berlaku umum untuk semua vaksin atau cuma untuk COVID, dok? Ya, sebenarnya yang waktu vaksin COVID itu ada sedikit mengadaptasi ya dari kita yang biasa ya. Tapi saya lupa, saya nggak mencantumkan ya. Sebenarnya saya juga waktu dulu pernah sempat mempresentasikan ada ini ya. Jadi ya dokter bisa membuat sendiri juga ya. Bisa contohnya mungkin kalau kita download, kita Google, itu ada tuh contoh misalnya di luar negeri, atau tuh kita bisa adaptasi ya ke bahasa kita. Tapi prinsipnya adalah ya di situ men-screening ada infeksi akut atau tidak misalnya ya, kemudian riwayat alergi sebelumnya, apakah pasien mendapatkan obat-obatan yang bisa tadi menurunkan daya tahan tubuh gitu ya, kemudian terkait kehamilan yang mungkin masih tadi yang belum ini ya, yang tadi yang riwayat imunodefisiensi itu mungkin bisa ditambahkan juga ya, mungkin kita masih belum terlalu aware ya, misalnya tadi infeksi berulang itu bisa juga ditambahkan di form checklist. Tapi ya prinsipnya kalau dokter mau coba searching ada sih sebenarnya di Google, mirip-mirip juga sih dengan yang COVID waktu itu, cuman kalau COVID waktu itu kita karena lebih hati-hati ya, jadi waktu itu mungkin ada beberapa hal yang ditambahkan juga sih, dok. Ya, jadi kemudian ada yang bertanya lagi, dok, bagaimana anjuran dokter mengenai vaksin pada pasien mendapat DMARD atau biologic agent? Iya, idealnya sebelum pemberian obat-obatan tersebut ya, kemudian bisa diberikan vaksinasi dulu, baru nanti setelah pemberian DMARD tersebut. Atau kalau memang sudah terlanjur pemberian ya selesai pemberian obat-obatan tersebut ya. Anjuran karena jenis waktunya, dok? Ya kan selama itu dia kondisi tergantung. Jadi tadi prinsipnya kalau vaksin hidup yang dilemahkan, kalau dia pada saat tidak mendapatkan obat-obatan yang bisa menurunkan daya tahan tubuhnya, dia bukan kondisi imunodefisiensi, ya itu kan bisa diberikan. Tapi kalau dia sedang dalam kondisi imunokompromis atau masih ada obat-obatan yang misalnya dia masih dalam kondisi dapat steroid gitu ya, ya itu yang bisa diberikan yang vaksin bukan vaksin hidup ya. Dan yang evidence-nya, maksudnya penelitiannya cukup banyak ya, yang dikatakan tidak menimbulkan efek samping ya, yang sudah banyak vaksin influenza, vaksin pneumonia itu penelitiannya sudah cukup banyak ya. Jadi kalau ingin lebih menekankan ya mungkin pada vaksin tersebut ya yang sudah cukup banyak penelitiannya dan tidak ditemukan misalnya tadi peningkatan aktivitas penyakit ya pasca pemberian vaksin tersebut. Saya kira pertanyaannya habis. Terima kasih Dr. Alvina yang telah mempresentasikan topiknya dan kemudian